Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenji Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menjahit koko kurta. Di video sebelumnya saya sudah pernah buatkan untuk pembuatan polanya, dan di video kemarin juga sudah saya praktekkan cara pemotongan di kainnya. Buat teman-teman yang belum bisa untuk membuat pola dan cara memotongnya, bisa lihat dulu video saya yang sebelumnya. Nanti untuk link videonya akan saya taruh di deskripsi ya. Silahkan teman-teman cek aja. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses menjahitnya. Nah, untuk langkah pertama di sini kita akan jahit di bagian tempat kancingnya atau bobokan kancingnya. Nah, di sini sudah saya buatkan garis ya. Jadi untuk garis lipatan tengah ini saya gosok seperti ini. Ini untuk tengahnya. Kemudian garis yang berwarna hitam ini itu jaraknya kurang lebih 3 cm. Karena nanti untuk tempat kancingnya saya buat 3 cm, maka garis ini kita buat lebarnya 3 cm juga. Nah, ini untuk tempat kancingnya. Silahkan teman-teman gosok seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya di sini sudah saya kasih pislin. Jadi ditempel pislin ya, supaya lebih bagus. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian untuk panjang bobokan, di sini teman-teman buat untuk panjangnya kurang lebih 25 cm. Nah, ini untuk bobokannya. Kemudian kalau untuk tempat kancingnya, di sini kita buat kurang lebih 30 cm. Jadi untuk tempat kancingnya itu lebih panjang dari bobokannya. Nah, untuk tempat kancingnya di sini kita buat 2 ya, untuk kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa jahit. Nah, di sini untuk menjahitnya itu dari dalam keluar ya. Ini adalah bagian dalam, kemudian ini adalah bagian luar. Kita jahitnya dari dalam keluar. Di sini cara menjahitnya teman-teman perhatikan. Jadi kita jahit pas di garis ini. Usahakan harus benar-benar pas ya antara garis dan bagian atasnya. Sambil dilihat di bagian bawah. Di sini pelan-pelan saja teman-teman ya, kalau belum terbiasa, karena ini juga sangat sulit. Kemudian pas di garis ini kita berhenti untuk jahitannya, lalu kita kunci. Kemudian kita pasangkan untuk yang sebelahnya. Nah, di sini untuk menjahitnya usahakan harus benar-benar sejajar ya, antara yang sebelah kiri dan kanan harus sejajar. Nah, di sini kita kunci untuk jahitannya. Lalu kita jahit ke atas seperti yang sebelahnya tadi. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung bobok. Nah, di sini kita gunting saja tengah-tengahnya, tapi harus hati-hati ya. Karena di sini kalau salah membobok itu tidak bisa dibetulin lagi, makanya di sini harus hati-hati. Nah, sebelum nyampe garis ya, kurang lebih 2 cm, kita berhenti. Lalu kita bentuk segitiga seperti ini. Jadi kita cekris miring seperti ini. Tapi di sini jangan sampai lewat ya dengan jahitan. Usahakan harus mepet tapi jangan sampai lewat. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian yang satunya sama, kita gunting miring seperti ini. Nah, jadi ada bentuk segitiga seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya di sini kita buat untuk lidahnya. Karena nanti untuk kerahnya itu tidak numpuk seperti ini. Jadi kerahnya itu nanti ngaduk ya. Makanya di sini kita harus kasih pemanis atau lidah atau cowakan ya istilahnya. Nah, di sini kita bentuk kerung lehernya dulu. Nah, di sini untuk membentuk lidah atau cowakannya, jadi caranya seperti ini. Di bagian tempat kancing ini kita balik keluar seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan saja. Nah, kemudian kita jahit. Jadi untuk cara menjahitnya seperti ini.
Nah, di sini kita jahit kurang lebih 1,5 cm ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya saja dari tempat kancingnya. Ya, di sini 1,5 cm. Nah, kemudian kita putar, kita jahit ke atas. Jadi jahitannya itu berbentuk L seperti ini. Nah, kemudian kita cekris di bagian sini, tapi jangan sampai kegunting untuk jahitannya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting supaya lebih rapi. Lalu kita balik. Nah, jadi maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi nanti untuk kerahnya itu ngadu ya di bagian tengahnya, tidak numpuk. Kemudian untuk yang sebelahnya sama caranya. Nah, jadi nanti untuk hasilnya itu akan seperti ini. Jadi untuk kerahnya itu tidak numpuk, dia ngadu di bagian sini. Jadi nanti posisi kerah itu ketemu di tengah-tengah ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut. Nah, di sini untuk menutupnya, perhatikan, inilah kain bagian luar ya. Inilah bagian dalam. Kemudian untuk yang ditutup itu bagian sebelah kanan baju dulu ya. Perhatikan, inilah sebelah kanan baju. Kita tutup dulu seperti ini. Usahakan saat menutupnya itu jangan sampai kelihatan untuk benang jahitannya. Nah, jadi untuk bagian benang jahitan yang dalam itu harus ditutup. Jangan sampai kelihatan dari luar supaya hasilnya lebih bagus. Oke, di sini sambil ditarik ya supaya tidak mengkerut. Nah, kemudian di sini kita jahit nyampe bawah saja. Nah, dari cekrisan sini kita lanjut ke bawah. Nah, kemudian kalau di sini kepanjangan kita potong saja, karena ini adalah bagian kanan atau bagian dalamnya. Kita potong saja. Kemudian kita lanjut untuk yang bagian sebelahnya atau yang bagian kiri untuk lubang kancingnya atau di bagian luarnya. Nah, di sini sebelum nyampe di batas cekrisan kita berhenti dulu. Kita rapiin dulu untuk yang bagian dalam. Nah, di sini kan ada cekrisan yang berbentuk segitiga, kita balik keluar seperti ini. Lalu kita tutup dengan tempat kancing yang satunya. Kemudian kita lanjut untuk menjahitnya. Nah, di sini kita berhenti pas di cekrisan. Ya, kita rapiin dulu. Caranya seperti ini, kita putar untuk kainnya. Usahakan di bagian atasnya harus kita samain dulu. Nah, seperti ini. Kira-kira sudah rata. Sekarang kita tutup. Perhatikan di bagian segitiga ini harus kejahit. Dan perhatikan ya, teman-teman jangan sampai salah. Jadi yang di bagian atas itu adalah bagian kiri ya. Kalau untuk laki-laki itu sebelah kiri, untuk bagian yang atasnya atau tempat yang di lubangnya. Nah, di sini kalau sudah rapi seperti ini kita tutup. Kita jahit seperti ini. Nah, kita putar dulu, kita akan jahit 2 kali. Untuk yang bagian dalam sini kalau masih panjang kita potong. Ini masih panjang ya, biar tidak terlalu tebal kita potong. Oke, seperti ini. Di sini akan saya jahit 2 kali. Nah, di sini untuk jahitannya kita kasih jarak 1 sepatu. Nah, ini kan jaraknya 1 sepatu ya. Jadi ada 2 jahitan.
Oke, berhenti nyampe sini. Kemudian kita putar lagi untuk kainnya. Nah, untuk yang bagian dalam sini supaya tidak tebal kita potong saja. Nah, kemudian untuk variasinya itu dari jahitan sini kita kasih saja kurang lebih 4 cm. Nah, untuk bentuknya sendiri itu terserah ya, teman-teman bisa dibuat kotak seperti ini boleh. Nah, tapi biasanya kalau laki-laki itu dibentuk segitiga. Di sini saya akan bentuk segitiga seperti ini. Nah, kira-kira sudah rapi, kita lanjut untuk menjahitnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya cara membuat bobokan tempat kancing. Ini sudah selesai. Jadi untuk bentuk hasilnya itu akan seperti ini. Dia rapi ya. Nah, ini kalau dilihat dari dalam akan seperti ini. Kemudian untuk yang bagian dalamnya itu seperti ini ya. Jadi bentuk cekrisan segitiga itu ngebalik keluar ya. Jadi dari dalam ini nggak kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk bagian sakunya. Kebetulan di sini untuk sakunya itu saku bobok. Nah, di sini sudah saya garis ya. Mudah-mudahan nanti di kamera kelihatan. Ini ada garis kuning. Kemudian untuk yang bagian dalam sini saya sudah kasih pislin juga, supaya nanti saat dibobok itu tidak brodol ya. Maka di bagian dalamnya dikasih pislin. Nah, di sini untuk bagian garisnya akan saya tebalin lagi biar kelihatan di kamera. Nah, jadi nanti untuk posisi saku itu ada di garis kuning ini. Selanjutnya teman-teman siapkan kain seperti ini. Untuk bagian dalamnya ini sudah saya tempel pislin ya. Nah, kita gosok seperti ini dulu. Selanjutnya di sini untuk pemasangan saku itu sebenarnya banyak sekali cara ya. Di sini saya akan gunakan cara yang simple saja menurut saya. Untuk lebar saku di sini saya akan gunakan 11,5 cm. Karena untuk standar saku bobok itu 11 sampai 12 cm saja. Nah, di sini untuk tutup sakunya kita jahit dulu seperti ini. Teman-teman perhatikan ya. Saya akan buat rapi aja langsung untuk bagian tutup sakunya. Di sini kita jahit seperti ini. Nah, di sini karena sakunya itu hanya 11,5 cm, maka di sini panjangnya kita buat 11,5 cm. Oke, kemudian kita balik seperti ini untuk tutup sakunya. Kemudian untuk lebar saku, di sini saya akan buat 2 cm. Silakan teman-teman mau dibuat 2,5 boleh atau 3 cm juga boleh. Tapi di sini saya akan buat 2 cm. Jadi di sini saya akan langsung jahit aja ya untuk batasnya, jadi lebih mudah. Nanti saat kita menjahit di sini kita langsung jahit aja. Kemudian di sini untuk kampuhnya kita kecilin. Jadi dari jahitan ini kita kasih kampuh 1 cm saja kurang lebihnya. Nah, jadi untuk bentuk tutup sakunya itu seperti ini ya. Sekarang kita pasangin ke bagian badannya. Jadi caranya seperti ini, teman-teman perhatikan. Jadi untuk posisi saku itu batasnya di sini, di garis ini. Kemudian untuk bagian garis ini kita harus tempelin pas di bagian jahitan tutup sakunya ya. Nah, di sini kan sama antara garis dan jahitan yang barusan kita buat. Kemudian di sini kita kunci dulu untuk jahitannya. Kemudian kita jahit mengikuti jahitan yang sudah ada.
Nah, kemudian di sini di ujungnya kita kunci juga. Nah, jadi nanti untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk sakunya. Sekarang kita buat untuk bagian lapisan dalamnya. Jadi caranya seperti ini. Silakan teman-teman potong dua kain seperti ini. Untuk lebarnya itu yang penting lebih lebar dari tutup sakunya ya. Di sini untuk lebarnya saya potong 17 cm. Kemudian kalau untuk panjangnya ini saya buat 19 cm. Kemudian untuk bagian ujung sini kita obras dulu. Dua-duanya ya kita obras dulu. Kemudian di sini kita pasangkan untuk yang bagian atas dulu untuk lapisannya. Caranya seperti ini. Nah, bagian obrasan sini harus mepet dengan jahitan. Kemudian di sini untuk pertamaan jahit, dari jahitan ini kita geser kurang lebih 1,5 ya, lebih kurang dari tutup sakunya. Nah, di sini saya jahit 1,5 cm. Kemudian untuk batas jahitan kita samain dengan tutup sakunya. Jangan sampai lewat. Kalau kurang sedikit nggak masalah, tapi jangan sampai lewat ya. Usahakan sejajar saja kalau bisa. Oke, di sini sudah nyampe batas tutup saku, kita kunci. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya hasilnya. Selanjutnya kita pasangkan lapisan di bagian bawahnya. Caranya seperti ini. Untuk bagian lapisan kita taruh dulu di bagian mesin. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempelin di bagian tutup sakunya. Caranya seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Karena ini agak susah saya menjelaskannya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, di sini untuk menjahitnya, usahakan untuk bagian kain bajunya itu jangan sampai kejahit. Kita jahit di sini saja, di bagian tutup sakunya. Oke. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman perhatikan dulu. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bobok. Nah, di sini teman-teman perhatikan, hati-hati karena di sini kalau salah membobok itu akan fatal, tidak bisa diperbaiki lagi. Caranya seperti ini. Kita buka dulu bagian sini, lalu kita lipat dulu, lalu kita cekris. Nah, kemudian kita gunting. Nah, sebelum nyampe batas ini berhenti dulu ya, kurang lebih 1 cm dari garis. Lalu kita bentuk segitiga. Seperti kita membobok tadi di bagian tempat kancing. Kemudian untuk yang sebelahnya juga sama, tapi jangan sampai kelewat ya dengan jahitan, nanti jebol kalau kelewat dari jahitan. Nah, ini mepet banget ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini kita balik. Untuk lapisannya kita taruh di dalam. Nah, ini untuk bentuk sakunya sudah kelihatan ya. Ini sudah hampir selesai. Selanjutnya, di sini untuk bagian atas supaya lebih kuat kita setik saja. Ya, di bagian sini kita setik. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita menutup di bagian tutup sakunya, perhatikan di sini kan ada segitiga ya, bekas cekrisan ini ada bentuk segitiga. Kita masukin ke dalam, ya seperti ini. Kalau mau dijahit langsung bisa,
atau mau dijahit dulu di bagian dalam sini boleh. Tapi di sini saya akan jahit dari luar saja langsung. Jadi saya akan timpa menggunakan tutup sakunya. Perhatikan ya, untuk bagian segitiganya ini agak dinongolin keluar sedikit. Yang penting nanti bisa kejahit di bagian tutup sakunya. Jangan lupa di bagian lapisan bawahnya sini kita rapiin dulu. Nah, kemudian kita setik aja di bagian tutup sakunya. Perhatikan cara menjahitnya. Oke, kira-kira sudah rata. Ya, di sini kita langsung jahit aja. Nah, di sini kita matikan berkali-kali ya supaya tidak jebol. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan juga, kita jahit juga untuk yang sebelahnya. Caranya sama ya, teman-teman, perhatikan di bagian bawah kita rapiin dulu. Nah, kemudian bagian segitiganya ini harus kejahit. Oke, kira-kira sudah rapi, langsung kita jahit saja. Nah, jadi untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini bagian tutup sakunya ya, ini rapi. Bagian dalamnya juga rapi ya. Sekarang kita tinggal jahit di bagian lapisannya atau bagian dalamnya. Nah, untuk menjahitnya kita jahit pas di sini. Teman-teman perhatikan. Nah, kira-kira dari sini ke bawah kita buat kotak. Nah, untuk panjang lapisannya itu dari sini, dari titik jahitan sini kita bisa buat 15 cm saja, jangan terlalu panjang. Selanjutnya di sini untuk kainnya kita tipisin lagi, atau teman-teman nanti dipotong di obrasan boleh ya. Di sini saya akan potong dulu biar kelihatan rapi. Oke, jadi untuk proses pembuatan sakunya sudah selesai. Teman-teman silakan nanti tinggal diobras saja di bagian lapisan sini. Kita obras muter saja. Nah, di sini kita obras muter. Sekarang saya akan perlihatkan di bagian dalamnya. Ini kelihatan rapi ya. Nah, ini seperti ini bagian dalamnya. Seandainya dibuat ngantongin akan seperti ini. Untuk tahap selanjutnya di sini kita akan sambungin antara badan depan dan badan belakang. Kebetulan di sini untuk badan belakang itu menggunakan variasi di bagian punggungnya. Biasanya kalau baju laki-laki di bagian punggung sini kan ada sambungan ataupun variasi tempelan. Di sini saya akan tempel saja karena ini kainnya polos jadi lebih mudah, cukup ditempel pun bisa. Jadi caranya seperti ini, teman-teman siapkan kain untuk variasinya. Nah, kita tinggal tempel saja seperti ini. Jadi untuk bagian bahu dan bagian kerung leher jangan dibentuk dulu biar lebih mudah. Nah, di sini kita pasin, kita jahit sesuaikan dengan batas sambungan ya atau garis yang sudah saya buat. Nah, kalau seandainya dibuat satu jahitan boleh seperti ini di sini, tapi saya akan buat 2 jahitan ya. Untuk setikannya saya buat 2. Oke ya, ini sudah jadi untuk variasi di punggungnya. Sekarang kita tinggal bentuk di bagian kerung leher dan bagian bahunya, kita potong, kita samain dengan badan aslinya. Ya, di sini kita bentuk di badan aslinya.
Oke, jadi untuk membentuk bagian variasi di punggung itu seperti ini caranya. Kemudian di bagian punggung sini ada 2 lapis di bagian bahunya ya. Jadi untuk pemasangan di bahu, nanti untuk bahu depan itu dijepit antara 2 bahu ini. Jadi nanti untuk bagian bahu tidak ada obrasan. Jadi untuk cara pemasangannya silakan teman-teman disimak. Perhatikan, ini adalah bagian dalamnya. Yang kelihatan ini adalah bagian luar. Kita sambungin untuk bagian bahu depan. Ya, seperti ini. Perhatikan letak-letaknya. Kita jahit dulu. Seperti ini. Kemudian yang satunya juga sama. Jadi kita jahit sebelah-sebelah ya untuk bahunya biar lebih gampang. Oke, kemudian di sini kita jepit menggunakan bahu yang bagian dalam. Perhatikan cara menjahitnya. Perhatikan ya. Untuk yang bagian sini kita balik, diputar seperti ini. Perhatikan. Jadi untuk badan depan itu agak dimasukin, seperti agak masuk gitu ya. Kemudian kita jahit mengikuti jahitan yang sudah ada. Kemudian untuk di bagian kampuh bahu sini kita kurangin saja biar tidak terlalu tebal. Kemudian kita bisa lihat untuk hasilnya. Nah, ini kalau dilihat dari dalam seperti ini. Kalau dilihat dari luar itu akan seperti ini. Jadi tidak perlu diobras lagi ya. Jadi lebih rapi. Selanjutnya kita lakukan juga untuk yang sebelahnya. Di sini saya akan ulangin teman-teman ya, perhatikan. Caranya sama ya, perhatikan. Nah, di sini kita putar lagi seperti ini. Kemudian kita jahit di baliknya saja yang sudah ada jahitan tadi. Jadi biar lebih mudah kita tinggal mengikuti jahitan yang sudah ada saja. Oke, kemudian untuk kampuhnya kita kurangin juga. Nah, sekarang kita lihat untuk hasilnya. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Selanjutnya di sini kita setik saja. Untuk di bagian bahu kita setik. Caranya seperti ini. Kita langsung jahit dari sini saja. Jadi biar langsung ketutup untuk di bagian kerung lengannya. Langsung kita setik di bagian bahunya. Lakukan juga untuk yang sebelahnya. Selanjutnya di sini kalau mau disetik satu cukup seperti ini, tapi di sini saya akan setik 2 ya. Seperti yang di punggung ada 2 jahitan, di sini juga saya akan buat setikannya 2. Kemudian di sini kita tutup di bagian kerung lehernya langsung supaya tidak kebuka-buka seperti ini. Kita tutup saja. Oke, jadi untuk proses penyambungan antara badan depan dan badan belakang itu sudah selesai. Jadi caranya seperti ini. Sekarang kita bisa langsung lanjut. Kalau teman-teman mau dipasang lengan dulu boleh, tapi di sini saya akan pasang bagian kerah dulu ya. Nah, di sini untuk pemasangan kerah kita akan ukur dulu menggunakan pola kerah. Buat teman-teman yang belum bisa pembuatan pola kerahnya,
videonya sudah pernah saya buatkan ya. Silahkan teman-teman cari. Kalau enggak nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Nah, untuk bentuk pola kerahnya seperti ini. Ini kerah koko tegak atau kerah Shanghai tegak sama ya. Jadi kerah koko atau kerah Shanghai itu sama. Kita ukurin, teman-teman boleh menggunakan meteran, tapi saya sering menggunakan pola langsung seperti ini untuk mengukurnya. Nah, kira-kira pas di cekrisan sini kita tandain untuk polanya. Nah, dia di sini ya posisinya. Sekarang kita potong saja untuk kain kerasnya. Di sini saya menggunakan kain keras M33. Nah, cara motongnya seperti ini. Jadi kain keras kita lipat dua seperti ini. Kemudian polanya kita tinggal jiplakin saja seperti ini. Kita potong pasin dengan pola ya, nggak harus dilebihkan. Jadi kita potong pas dengan polanya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya potongkan ya untuk kain kerasnya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita akan potong untuk lapisannya. Kita akan menggunakan pislin juga. Jadi lapisannya kita akan tempel pislin, jadi biar lebih bagus. Nah, di sini untuk memotong pislinnya. Jadi caranya sama ya. Jadi pislin di sini kita lipat dua. Kemudian untuk kain kerasnya kita jiplakin di sini. Nah, untuk cara motongnya, pas di bagian sini kita kasih jarak atau kita tambah kurang lebih setengah senti. Jangan dipasin dengan kain kerasnya. Kemudian kalau di bagian atas ini kita kasih kampuh kurang lebih 2 cm dari kain keras. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa tempelin di kain. Jadi untuk kain keras dan pislinnya kita tempelin dulu di kain. Caranya kita gosok. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, untuk proses penggosokannya tidak akan saya videoin. Nah, di sini yang sudah saya gosok ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini untuk cara pemasangan kerahnya, di sini saya akan buatkan dari luar ke dalam ya. Jadi agak berbeda dari koko-koko biasanya. Kalau biasanya kan kalau koko laki-laki itu masangnya dari dalam keluar, kalau saya akan pasangnya dari luar ke dalam. Jadi caranya seperti ini. Di sini kita gosok dulu ya. Nah, ini bagian pislinnya itu digosok pas di bagian pislin sini. Lalu kita jahit. Nah, untuk cara menjahitnya itu jangan dari dalam seperti ini, nanti akan susah. Kita jahitnya dari luar seperti ini ya. Kemudian kita jahit kurang lebih 3 mili. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Sekarang kita bisa sambungin di bagian yang ada kain kerasnya. Caranya seperti ini. Untuk yang di bagian kain keras kita gosok juga seperti ini. Jadi supaya lebih mudah saat menempelkannya. Jadi supaya nanti saat menjahit itu kelihatan di bagian dalam. Nah, di sini agak kita geser atau kita agak lebihkan 3 mili ya untuk lapisan dalamnya, jangan dipasin seperti ini. Nah, di sini agak nongol 3 mili. Jadi supaya nanti saat dijahit itu bisa kejahit di bagian dalam untuk bagian lapisannya. Selanjutnya untuk cara menjahitnya, teman-teman perhatikan untuk bagian kampuhnya kita buka dulu. Ya, untuk bagian ujung sini kita buka kampuhnya. Kemudian kita jahit pas di bagian kain kerasnya saja, jangan nyampe bawah. Oke, kemudian kita matiin dulu atau kita kunci dulu jahitannya. Lalu kita jahit. Sambil dilihat di bagian lapisannya harus kelihatan. Usahakan menjahitnya itu untuk kain kerasnya jangan sampai kejahit. Kalau bisa agak kasih jarak kurang lebih 1 jarum. Supaya nanti saat dibalik itu lebih bagus.
Jangan sampai lupa di bagian bawahnya dilihat. Jadi bagian lapisan itu harus kelihatan supaya nanti saat dijahit itu tidak jeblos ya. Karena kita akan menjahitnya itu dari luar. Kemudian di sini berhenti pas di kain keras, jangan sampai bablas. Selanjutnya di sini untuk kampuhnya kita kurangin. Kita potong saja. Kira-kira kampuhnya kita kasih setengah senti saja biar tidak tegang saat dibalik. Selanjutnya di sini kita setik. Ya, untuk menyetiknya kita setik di bagian lapisan atau yang ada pislinnya. Perhatikan. Kemudian untuk menyetiknya itu kita setik jangan sampai dari ujung karena kan susah. Kita setik dari sini saja. Kemudian berhenti di sini, mentok ya, jangan dibablasin. Oke, tahap selanjutnya di sini kita akan gosok, tapi untuk proses penggosoknya sekali lagi tidak akan saya videoin ya, supaya mempersingkat waktu. Oke, setelah digosok, itu hasilnya kan seperti ini. Jadi nanti untuk hasil kerahnya sesudah dipasang itu akan seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang di bagian kerung leher. Caranya seperti ini. Untuk di bagian kerahnya kita tandain dulu tengah-tengahnya. Di sini kita bisa menggunakan cekrisan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian kerung leher itu juga harus kita cekris. Jadi cekrisan di kerung leher itu harus ketemu dengan cekrisan yang di bagian kerah. Jadi cekrisan ini harus ketemu ya. Perhatikan. Nah, di sini untuk memasangnya boleh dari belakang dulu, dari cekrisan dulu boleh, tapi di sini saya akan pasang dari depan langsung ya. Seperti ini caranya. Kita buka aja untuk bagian kerahnya. Nah, di sini kita jahit pas di bagian kain keras. Nah, kita samain di sini. Lalu kita jahit di bagian kain keras, tapi jangan sampai kejahit ya untuk kain kerasnya. Nah, di sini hati-hati teman-teman ya, karena untuk pemasangan kerah Shanghai ataupun kerah koko itu sangat sulit sekali. Untuk bagian kerung leher itu jangan ditarik. Jadi semaunya saja dia ya. Kalau ditarik nanti akan melar, jelek hasilnya. Nah, di sini kita jahit rata dengan kain keras, tapi jangan sampai kejahit sekali lagi untuk kain kerasnya. Nah, di sini kita ukur di bagian belakangnya, kira-kira sudah sama cekrisannya. Kita lanjut lagi. Perhatikan di bagian ujungnya harus sama ya. Nah, ini udah sama di bagian ujungnya. Lalu kita kunci di bagian ujung sini. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita tutup untuk bagian kampuh dalamnya. Nah, jadi untuk bagian kampus ini kita tutup ke bagian lapisan kerahnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjahitnya kita jahit di sela-sela antara kerah dan kainnya ya, atau
lehernya. Jadi untuk kerahnya itu tidak ditindas. Jadi kita jahit di selah-selahnya. Jadi seolah-olah itu tidak ada jahitan. Kita sambil lihat di bagian kampuhnya harus ke dalam. Pelan-pelan saja ya, karena segi menjahit itu paling susah saat pemasangan kerah sanghe atau kerah koko. Itu menurut saya ya, saya dulu saat belajar juga lama sekali bisa menjahit kerah koko atau kerah sanghe itu bisa rapi. Oke, sekarang kita kunci ya kalau sudah selesai. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ya, jadi hasilnya rapi. Nah, ini kalau dilihat dari luar rapi ya, seperti ini. Kalau dilihat dari dalam itu akan seperti ini. Nah, dia rapi. Tetap ya, di bagian lapisannya tetap kejahit karena tadi kita saat nempelin atau menjahitnya itu dilebihkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, saat dipakai itu nanti akan seperti ini. Nah, hasilnya rapi. Untuk tahap selanjutnya kita akan lanjut ke proses bagian lengan ya, atau kita akan proses pemasangan bagian lengan. Nah, di sini untuk lengannya kebetulan ini kokonya itu lengan pendek. Nah, untuk lengan pendek di sini kita langsung klim saja di bagian bawahnya. Nah, di sini sudah saya gosok ya. Nah, di sini perhatikan saat ngelim jangan sampai kebalik. Perhatikan di sini ada cekrisan, itu untuk bagian lengan depan. Ya, seperti ini. Kemudian yang satunya juga sama. Jadi ngadu ya. Cekrisannya itu harus ngadu, jangan sama. Nanti bisa kiri semua atau kanan semua. Makanya harus ngadu seperti ini posisinya. Oke ya, paham ya. Selanjutnya saya akan jahit aja untuk bagian kelimannya. Oke, di sini saya ingatkan lagi untuk bagian cekrisnya harus ngadu seperti ini. Perhatikan supaya tidak salah. Jadi supaya nanti untuk lengannya itu tidak kiri semua ataupun kanan semua, maka harus ngadu seperti ini untuk posisi menjahitnya. Selanjutnya sebelum kita pasang di bagian badannya, kita tandain dulu tengah-tengah puncak lengan atau tengah-tengah kerung lengan. Seperti ini kita cekris di bagian tengah-tengahnya. Ini sudah saya cekris ya. Untuk yang bagian lengan satunya juga sama, ini sudah saya cekris. Selanjutnya di sini kita cekris bagian pundaknya. Biasanya kalau pundak laki-laki itu kan naik bahu, perhatikan. Jadi di sini ada jahitan, tapi untuk posisi bahu itu di atas jahitan sini. Kita tandain juga. Di sini kita cekris. Kemudian di sini kainnya berudul ya, saya akan rapiin dulu. Sekarang kita pasangkan untuk bagian lengannya. Caranya seperti ini, perhatikan. Bagian yang saya pegang ini adalah bagian badan belakang, harus ketemu yang tidak ada cekrisan. Kalau yang bagian depan itu kan ada cekrisan. Kemudian cekrisan yang di bahu itu harus ketemu. Perhatikan untuk lengannya jangan sampai kebalik antara depan dan belakang. Selanjutnya kita jahit di sini. Untuk menjahit di bagian sini jangan ditarik dulu atau dikendorin dulu, dipasin saja. Nah, kira-kira sudah sampai tengah-tengah sini. Perhatikan cekrisan ini kan lebih ya untuk bagian lengannya. Caranya seperti ini, kita dorong di bagian badannya, kita tahan seperti ini. Kemudian untuk bagian lengannya kita dorong seperti ini. Perhatikan tangan saya. Jadi tangan itu harus main ya, jari-jari harus main di sini. Perhatikan. Nah, usahakan cekrisan di bagian sini harus saling ketemu. Nah, ini udah ketemu ya, antara cekrisan bagian lengan dan bagian badan ketemu.
Nah, di sini masih tetap didorong terus untuk bagian lengannya. Nah, kira-kira sudah nyampe sini kan udah rata nih bagian bawahnya. Lalu kita jahit pasin saja, nggak usah didorong. Nah, jadi untuk teknik pemasangan lengan itu seperti ini. Pasti dijamin nanti hasilnya akan bagus. Saya akan perlihatkan untuk hasilnya. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Perhatikan ya. Jadi tidak ada kata kerutan di bagian lengannya atau di bagian badannya, di sini tidak ada kerutan. Pasti bagus ya, hasilnya akan seperti ini. Oke ya, untuk proses pemasangan lengannya kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke proses pemasangan yang sebelahnya. Oke, di sini sebelum kita menjahit bagian badan sampingnya, kita obras dulu di bagian kerung lengannya ya. Nah, untuk bagian ketiaknya sini kita obras dulu. Oke, di sini setelah diobras ya di bagian kerung lengan, sekarang kita jahit, kita sambungin bagian badan sampingnya. Jadi kita jahit sesuaikan dengan kampus saja ya. Nah, di sini kita jahit kurang lebih 1,5 karena saya ngasih kampunya 1,5 cm. Kemudian usahakan di bagian kampuh kerung lengan ini ngadepnya itu ke atas ya, seperti ini. Perhatikan jangan ke bawah, ngadepnya harus ke atas seperti ini. Nah, kemudian di sini kan ada belahan, kita ukur dulu untuk belahannya berapa senti. Di sini saya akan gunakan belahan kurang lebih 9 cm untuk hasilnya ya. Jadi setelah diklaim seperti ini, itu kurang lebih 9 cm. Nah, di sini untuk jahitannya kita kunci untuk batas belahan. Selanjutnya kita jahit juga untuk yang sebelahnya ya, untuk caranya sama. Oke, untuk tahap selanjutnya kita tinggal obras ya. Nah, di sini untuk mengobrasnya, untuk yang di bagian ketiak sini itu harus kecil untuk kampuhnya. Jadi obrasnya kita pepetin saja supaya nanti tidak tegang. Jadi nanti saat dibalik seperti ini itu tidak tegang. Ini kan masih lebar ya, jadi tegang di bagian ketiak sini. Oke, setelah diobras hasilnya kan seperti ini. Jadi untuk belahannya kita ngobrasnya seperti ini, kita pecah. Kemudian ke atas itu disatuin obrasannya. Untuk yang sebelahnya juga sama. Selanjutnya untuk yang bagian lengan sini, untuk kampuhnya kita jahit ya supaya lebih kuat. Di sini kita jahit satu sepatu. Nah, seperti ini kita kunci. Untuk sebelahnya juga sama.
Oke, untuk tahap selanjutnya di sini kita tinggal klim untuk bagian belahan dan di bagian bawah. Tapi mungkin videonya nanti saya akan percepat saja ya, supaya mempersingkat waktu. Saya yakin untuk proses pengeliman bagian samping dan bagian bawah itu teman-teman pasti sudah paham. Oke, jadi untuk proses menjahit baju koko kurta ini sudah selesai. Nanti saya akan perlihatkan untuk hasil jadinya. Nah, ini sesudah saya gosok hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, lumayan rapi ya. Buat teman-teman yang masih belajar bisa ikutin cara ini. Tapi mohon maaf ya untuk videonya terlalu panjang. Dan mohon maaf juga apabila penyampaian kata-kata saya kurang bisa dimengerti. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.